Video sebelumnya, saya sudah membagikan untuk kalian semua mengenai perkataan atau ucapan almarhumah Nike Ardila yang jadi kenyataan, dan di video ini, saya akan membagikan kembali beberapa hal yang pernah dilakukan oleh almarhumah Nike Ardila, yang mana perlakuan tersebut dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun silih berganti, tidak terasa, 28 tahun sudah almarhumah Nike Ardila telah meninggalkan kita semua. Terutama yang ditinggalkan ialah keluarganya almarhumah sendiri, terus para sahabat-sahabatnya, dan juga kita semua sebagai penggemar berat almarhumah Nike Ardila, disebabkan karena almarhumah Nike Ardila telah tiba janjinya terhadap Sang Maha Pencipta. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita sebagai umat muslim yang ngefans kepada almarhumah Nike Ardila, alangkah baiknya, mari sejenak ikuti saya membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk almarhumah Raden Rara Nike Ratnadila, binti Raden Edi Kusnadi. Al-Fatihah. Warahmatullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan almarhumah Nike Ardila penghuni surganya Allah. Amin. Hai sobat semua, selamat datang kembali di channel Motor 99. Seperti biasa sobat, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, sejenak meringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Memang sih iya, setiap orang yang hampir tiba ajalnya, tentu ada beberapa perlakuan yang sebelumnya ia tidak pernah lakukan. Perlakuan tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari secara tiba-tiba hilang nafsu makan, dan tiba-tiba juga bisa menambah nafsu makan yang luar biasa. Begitupun perlakuan tidak biasa lainnya yang terjadi pada seseorang yang hampir tiba ajalnya. Berikut, inilah perlakuan yang tidak biasa dilakukan oleh almarhumah dan dianggap aneh sebelum ia meninggal dunia. Keanehan pertama yang terjadi pada almarhumah Nike Ardila, yaitu bersama Darto Jonet, sutradaranya sinetron Warisan. Darto Jonet bercerita, hari itu saya melihat almarhumah berbeda dari yang sebelumnya. Saat pertama almarhumah sampai ke lokasi syuting, almarhumah langsung meminta maaf pada semua kru, dan meminta maaf juga kepada saya. Lalu almarhumah memeluk saya sangat erat, dan lama sekali almarhumah memeluk saya, rasanya seperti orang yang mau pergi jauh dan takkan kembali. Lalu saya bertanya pada almarhumah, kamu kenapa ke? Almarhumah tidak menjawab apa-apa, ia hanya diam saja. Begitu syutingnya mau dimulai, almarhumah meminta kepada tukang make up agar alisnya dicukur, dan dirias seperti Marilyn Monroe, yaitu seorang artis idolanya waktu itu. Sontak semua orang di lokasi kaget, karena biasanya almarhumah tidak pernah seperti itu permintaannya. Bukan hanya itu keanehan yang terjadi pada almarhumah, yaitu pas syuting berlangsung, almarhumah sering salah ucap dalam berdialog, ia pun sering meminta maaf pada semua kru, karena bentar-bentar harus lihat skrip, dan banyak dialog yang ia tambah-tambahin sendiri, dan hari itu juga, scene yang seharusnya hanya memerlukan waktu setengah jam, tapi saat itu almarhumah menyelesaikannya 3 jam setengah, perbedaannya sangat terasa, ingatannya pun seperti tidak ada yang nempel, alias kosong begitu saja. Yang kedua, keanehan almarhumah Nike Ardila selepas syuting. Hari itu, tepatnya baru saja selesai syuting, almarhumah Nike Ardila minta dibikinin Indomie pakai cabai rawit. Indomie tersebut ialah salah satu kesukaannya almarhumah Nike Ardila. Setelah Indominya siap, almarhumah malah bilang kalau Indominya jangan pakai cabai rawit. Akhirnya, Indomie tersebut dibikin lain yang tidak pakai cabai rawitnya. Setelah siap Indomie itu, almarhumah tiba-tiba malah berkata, kok Indominya nggak pakai cabai rawit? Waktu itu semua orang yang ada di lokasi tersebut pada bingung dengan tingkahnya almarhumah, tapi orang-orang sekitarnya tidak pernah sedikit pun terbayangkan,
atau terfikirkan bahwa itu sebuah pertanda almarhumah Nike Ardila bakal pergi dan takkan pernah kembali untuk beraktivitas seperti biasanya. Yang ketiga, keanehan yang terjadi pada almarhumah Nike Ardila disaksikan langsung oleh Rani, yaitu seseorang yang pernah mengisi suara pada lagunya almarhumah yang berjudul Nyalakan Api. Saat itu, Rani melihat almarhumah Nike Ardila sedang menelpon Dedi Dukun. Dalam pembicaraan mereka, Rani mendengar bahwa almarhumah menyuruh Dedi Dukun untuk membeli makanan sangat banyak. Di situ Rani yang mendengar hal tersebut penuh dengan keheranan, karena Rani berpikir untuk apa makanan sebanyak itu, sementara di lokasi tersebut tidak ada acara khusus, seperti acara ulang tahun dan juga acara lainnya, yang ada hanyalah sebatas kumpul-kumpul biasa saja, karena saat itu baru saja mengisi acara Merah Putih di sebuah stasiun TV. Menurut Rani saat itu, almarhumah Nike Ardila sibuk sendiri. Keanehannya makin terlihat, yang mana saat itu almarhumah menggelar sebuah tikar, menyusun piring-piring dan sendok makan, dan juga menyiapkan makanan-makanan yang disuruh beli tadi pada Dedi Dukun. Padahal, sebelumnya almarhumah tidak pernah melakukan hal tersebut, apalagi kegiatan itu bukanlah kegiatannya almarhumah Nike Ardila. Hal ini juga sebuah pertanda, bahwa almarhumah kedepannya tidak akan pernah lagi kumpul-kumpul bersama teman-temannya, dan juga tidak pernah lagi mengisi acara apapun di stasiun TV. Yang keempat, keanehan almarhumah Nike Ardila pada Ibu Siti, yaitu pemilik rumah kontrakannya almarhumah di Jakarta Selatan. Waktu itu sore Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 1995, Ibu Siti sedang bersama anaknya di depan rumah. Mereka melihat almarhumah keluar dari kontrakannya dengan membawa baju di tangan. Ia menuju ke mobil yang terparkir di depan rumah. Lalu almarhumah masuk lagi ke kontrakan dan bajunya pun dibawa masuk lagi ke kontrakannya. Hal itu terulang terus beberapa kali pada almarhumah. Ia keluar masuk terus, kata Ibu Siti. Ibu Siti yang melihat keanehan tersebut lalu berkata pada dirinya sendiri, "Nike kenapa ya? Tumben-tumben seperti orang kebingungan gitu." Almarhumah melihat Ibu Siti saat itu hanya senyum saja, lalu almarhumah berangkat dan Ibu Siti bersama anaknya masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Ibu Siti menerima telepon, bahwa almarhumah Nike Ardila musibah kecelakaan. Ibu Siti mendengar kabar tersebut sontak kaget dan membaca istighfar. Beberapa menit kemudian, Ibu Siti mendapatkan telepon lagi, bahwa Nike telah tiada. Dari itu Ibu Siti teringat dengan tingkah aneh yang terjadi kemarin. Disitulah Ibu Siti sadar, bahwa itu satu pertanda, bahwa almarhumah Nike Ardila mau tiba janjinya terhadap Sang Pencipta. Yang kelima, keanehan almarhumah bersama teman-temannya. Seminggu sebelum almarhumah musibah, almarhumah sedang kumpul bareng bersama teman-teman di rumahnya. Saat itu tiba-tiba almarhumah berpesan pada temannya, "Tolong jaga Fitri sepupu saya, jangan ada yang menyakiti Fitri," kata almarhumah. Di sini almarhumah seperti sudah ada firasat bahwa dirinya tidak bisa lagi bersama dengan Fitri, apalagi untuk menjaganya. Namun saat itu teman-temannya biasa-biasa saja, tidak terlalu menanggapi hal tersebut karena mereka pikir itu satu gurauan saja, dan mereka tidak berpikir panjang soal kalimat tersebut, padahal kalimat itu adalah pertanda buruk untuk mereka semua, namun mereka tidak menyadarinya. Yang keenam, keanehan almarhumah Nike Ardila disaksikan langsung oleh Fitri, yaitu sepupunya almarhumah. Malam itu, almarhumah Nike Ardila meminta Fitri untuk temani tidurnya. Ketika sedang tidur, almarhumah menggenggam erat tangannya Fitri. Fitri yang sudah mulai merasa aneh dengan sikap almarhumah lalu Fitri bertanya, "Teteh kenapa?" Almarhumah hanya menjawab, "Gak ada apa-apa, cuma kangen aja sama Fitri." Keanehan lainnya yang terjadi pada almarhumah Nike dengan Fitri, yaitu soal catatan belanja dan buku tabungannya almarhumah. Saat itu beberapa hari sebelum almarhumah meninggal, almarhumah sempat menitip catatan belanja pada Fitri serta buku tabungannya. Fitri yang melihat catatan tersebut, justru kaget, karena betapa banyaknya catatan belanja yang ditulis oleh almarhumah. Semua catatan tersebut hanyalah berupa kebutuhan sehari-hari mereka di rumah. Almarhumah hanya bilang sama Fitri, "Pokoknya kulkas harus penuh, dan ini simpan sama kamu ya," kata almarhumah sambil menyerahkan buku tabungannya sama Fitri. Fitri waktu itu penuh heran dan bingung, kemudian almarhumah berangkat ke lokasi syutingnya. Saat almarhumah mau berangkat, Fitri berkata, "Hati-hati ya teh." Almarhumah menjawab, "Iya." Ketika itu Fitri sontak langsung kaget, karena biasanya almarhumah tidak pernah menjawab Fitri saat dibilangin hati-hati, walaupun menjawab sekedar basa-basi saja.
Keanehan almarhumah juga dialami oleh Mumu, yaitu sahabat almarhumah juga. Mumu bilang sama Fitri, "Tahu nggak Fit, semalam nih kebilang sama kakak, katanya nitipin kamu." Mereka makin bingung dan tidak mengerti sama sekali dengan sikap almarhumah akhir-akhir ini. Dari itu semua keanehan yang terjadi sama almarhumah terhadap mereka yang menyaksikannya, terjawab sudah, yang mana itu semua adalah satu pertanda bahwa almarhumah tidak lama lagi akan tiada bersama mereka untuk selamanya. Di lain waktu nanti, saya akan bagikan lagi keanehan-keanehan almarhumah Nike Ardila sebelum ia meninggal. Cukup ini saja pembahasan hari ini, saya undurkan diri. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih banyak telah menonton video ini, dan terima kasih juga telah memberi dukungan kalian yang luar biasa untuk channel ini.